Happy Sunday. Saya Joan, senang sekali kita semua terhubung kembali dalam ibadah online service hari ini. Kita semua pasti merasakan bahwa oleh karena anugerah dan kasih-Nya, sehingga apapun masalah atau beban dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan tetap pelihara. Saya berempati dan berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan baik kesehatan, finansial, hubungan dengan sesama, atau apapun itu, agar diberikan kesembuhan, semangat, kekuatan, dan sukacita terus dalam Tuhan. Amin. Hari ini mari kita berikan yang spesial bagi Tuhan dan fokuskan kegiatan kita dalam beberapa jam ini untuk menyembah dan bersukacita karena Dialah sumber kedamaian di hati kita. Silakan bagikan link ibadah hari ini kepada semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik lewat Facebook, YouTube channel, ataupun Instagram Live Galilee Church Indonesia, supaya kita tetap terhubung bersama. Dan untuk menguatkan kita, tema firman Tuhan hari ini adalah semangat, Anda pasti menang dari keraguan, yang akan disampaikan oleh Pastor Jason Pebuti. Saya mengajak kita semua untuk memusatkan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya. Dan saya begitu percaya dengan iman, kita semua akan semakin diteguhkan oleh firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kekuatan dan sukacita kami yang gak bisa kami balas kepadamu Bapa. Namun hari ini kami akan duduk diam untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan bagi kami. Inilah kami Bapa, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Mari sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan kita luar biasa. Katakan haleluya. Come on. Oh haleluya. Oh haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Our God saves. Our God saves. Oh hallelujah, oh hallelujah, highest praises, oh hallelujah, oh hallelujah, we give thanks. Come on everybody, come on. I'm grateful for who you are and all you've done. Say thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, berikan tepuk tangan pada meriah dong. Sama-sama. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh hallelujah, oh, hallelujah. Highest praises, highest praises. Oh hallelujah, oh hallelujah. We give thanks. Come on. I'm grateful for who you are and all you've done. 1, 2, thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Terima kasih. Thank you for your kindness. Terima kasih buat segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Izinkan kami menaikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Hey. You've been so good, you've been so good. I thank you Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you Lord, I thank you. My heart is full,
love you, Lord. I love you. Say, thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Say, oh, you've been so good. Everybody say, thank you, Lord, for saving me. Sorakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan. Yang semangat katakan haleluya. Come on. Ini kami Tuhan, datang untuk memberikan kepadamu segala pujian, segala hormat. Dan biarkanlah Engkau menerimanya dengan senang hati Tuhan Yesus. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Sekarang ku datang. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Say, ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Yesus dong. Come on. Sama-sama katakan. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Everybody. Ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala. Ku kan bersorak memuji Engkau, yes. Naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. It's only God. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku kan bersorak memuji Engkau, yes. Naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Semua ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala. Yesus Tuhan yang layak menerima segala. Yesus Tuhan yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan. Dialah Tuhan yang merancangkan kehidupan saya.
dan saudara. Dialah Tuhan yang memberikan kemurahan-Nya dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berangkat pujian ini katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang mengerti pribadi setiap kita. Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk menopang dan menolong kehidupan kita. Mari katakan pujian ini bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar ini menjadi doa kita. Aku ada saat ini, karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau teramat baik, Kau teramat baik bagi kami, bagi hidup kami. Oh, haleluya,
masa depan kami dengan begitu indahnya. Oh, let's come on, let's worship Him. Come on, lift up your voice. We just want to worship you, Lord. We just want to praise you, Lord. Karena kami tahu kami perlu Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari apapun. We need you more and more and more and more and more. I need you, Lord. I need you, Lord. We praise you, Lord. We lift your name higher. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Just wanna thank you, Lord. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari apapun, Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini pengagungan kami Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And know we see how great is our God. How great is our God. Our God, come on, sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. Woo! And know we see how great is our God. Come on, sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And know we see how great is our God. Naikkan ucapan syukur kita, katakan how great is our God. Sing with me, how great. Yes, you are great, oh Lord. And oh, we see how great is our God. Come on, sing with your faith. Say how great is our God. You are great. Let's sing how great, oh Lord. Oh, we see how great, and oh, we see how great, how great, and oh, we see how great is our God. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan tibalah giliran Tuhan untuk melawat kami melalui firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang mengikuti live streaming ini. Biar Tuhan
firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, apa kabar jemaat Tuhan? Selamat jumpa lagi dalam khotbah dengan tema semangat dengan topik Anda pasti menang dari keraguan. Minggu lalu, Pastor Edward membawakan khotbah dengan tema yang sama, dengan topik depresi akan segera berlalu. Bagaimana kita mengelola depresi menurut firman Tuhan? Apakah depresinya sudah berlalu? Hari ini kita mau diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana cara hidup supaya kita menang dari keraguan. Kenali apa itu keraguan. Apa akibatnya kalau kita sering mengalami keraguan. Dan bagaimana kita mengatasinya supaya kita menang dari keraguan tersebut. Ragu-ragu memiliki arti keadaan tidak tetap dari hati. Bimbang, kurang percaya dalam hal mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Seorang pemimpin perusahaan tidak akan pernah berhasil dalam mengembangkan perusahaannya apabila dia selalu diliputi oleh rasa keraguan dalam mengambil keputusan. Apabila ada peluang yang terbuka, tidak segera diambilnya, maka peluang itu akan dimanfaatkan oleh pesaing. Demikian juga manusia pada umumnya. Bila ia selalu diliputi oleh rasa keraguan, maka hidupnya akan tersiksa atau depresi. Di sepanjang tahun 2021, umat manusia di seluruh dunia diperhadapkan dengan keraguan pandemi COVID-19. Setiap hari berita di medsos menayangkan highlight tentang COVID-19. Membuat orang-orang stres. Masalah peliknya adalah tidak ada satupun negara yang bebas dari COVID-19. Tidak ada alternatif tempat pelarian. Tuhan berkata bahwa jawaban atas keraguanmu adalah aku. Semangat, Anda pasti menang dari keraguan. Ada amin? Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 9 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutan, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku ia mencari Tuhan malam-malam. Tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka lemah, lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu, aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung, dan rohku mencari-cari untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari alasan atau penjelasan. Sedangkan sifat Tuhan untuk selalu menawarkan hubungan. Tuhan berkata bahwa jawaban atas keraguanmu adalah aku. Karena seperti Thomas, kita semua memiliki keraguan dalam perjalanan hidup ini. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes pasal 20 ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Kita akan masuki pelajaran pertama mengenai Anda pasti menang dari keraguan.
kelebihan dari memiliki sifat ragu. Pertama, keraguan menggerakkan Anda untuk mencari Tuhan. Asaf lebih cenderung untuk melihat ke atas dan mencari pertolongan dan mencari hadirat Tuhan. Asaf berseru kepada Tuhan. Asaf menangis keras dan Tuhan mendengar dia. Asaf memiliki keraguan besar. Dia memiliki pertanyaan yang mengguncang jiwa. Namun reaksi pertamanya adalah pergi kepada Tuhan dengan pertanyaannya. Yang kedua, keraguan memaksa Anda untuk bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan sulit di hidupmu. Ketika hidup kita semuanya baik-baik saja dan hidup ini mudah dan semuanya nyaman, kita cenderung hidup di tingkat permukaan. Tetapi ketika dunia kita berbalik, di mana kita kehilangan pekerjaan atau dokter berkata, ini kanker. Tiba-tiba saudara akan bergerak melampaui permukaan. Selanjutnya akan timbul pertanyaan seperti, mengapa saya? Why me? Apa yang saya dapat lakukan untuk mengatasi hal ini? Di mana Tuhan di saat ini? Apa rencanamu mengizinkan saya melalui pengalaman menyakitkan ini? Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan. Kita akan pasti lebih akrab lagi dengan Tuhan. Yang ketiga, keraguan membuat iman saudara semakin dalam. Keraguan ditambah penyerahan, ditambah percaya, hasil akhirnya iman menjadi kuat. Tetapi saya menyerah pada kehendak-Mu dan pada apa yang ingin Engkau lakukan. Pada saat penyerahan itulah Anda mulai benar-benar belajar dan mempercayai Tuhan. Dan percaya bahwa ketika Anda tidak mengerti, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia dapat dipercaya dalam hidup Anda. Bagian kedua adalah pelajaran kita pada hari ini, 3 penghilang keraguan dan pembangun iman. Yang pertama adalah ingat rekam jejak Allah. Gambaran besar Mazmur pasal 77, pernyataan Asaf. Aku mengingat semua yang telah Engkau lakukan, ya Tuhan. Aku ingat perbuatan-Mu yang indah di masa lalu. Dalam perikop ini Asaf berkata, ketika aku memikirkan perbuatan-Mu yang ajaib, aku terus-menerus memikirkannya. Beberapa terjemahan mengatakan, saya merenungkan karya-karya-Mu yang luar biasa. Saya merenungkannya karena itu benar. Dalam kisah-kisah Alkitab dapat diverifikasi secara historis. Rekam jejak mujizat yang Tuhan lakukan. Jika Tuhan mampu mengambil 2 juta orang keluar dari perbudakan Firaun di Mesir dan membebaskan mereka. Dan jika Tuhan mampu membelah perairan Laut Merah, sebuah keajaiban yang nyata. Dan jika Tuhan dengan kekuatannya mampu merobohkan tembok di sekitar seluruh kota Yeriko. Dan jika Tuhan dapat mengambil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan membebaskan mereka dari tungku api, sepenuhnya tanpa cedera. Dan jika Tuhan mampu menutup mulut singa sehingga mereka tidak memakan Nabi Daniel. Dan jika Tuhan mampu memiliki anak dan membangkitkan dia dari kematian, itu semua adalah rekam jejak yang menunjukkan bahwa Tuhan akan menjagamu. Ada amin? Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkannya. Perbuatan-perbuatan-Mu. Asaf selalu mengingat rekam jejak Tuhan karena hal itu benar. Mazmur 52 ayat 9. Aku akan memuji Tuhan selama-lamanya atas apa yang telah Engkau lakukan. Dalam nama-Mu aku berharap, nama-Mu baik. Aku akan memuji-Mu di hadapan orang-orang kudus-Mu. Inilah Raja Daud yang memikirkan kembali rekam jejak Tuhan. Anda tahu apa fungsinya? Hal ini
menuntun Daud untuk selalu memuji Tuhan. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadikan pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tahukah Anda mengapa Tuhan memasukkan semua ini ke dalam Alkitab? Tidak hanya itu menjadi bacaan malam yang menyenangkan. Dia memasukkan semua ini ke dalam Alkitab sehingga Anda akan melihat siapa dia. Dan Anda akan memahami rekam jejaknya. Dan bahwa melalui kisah-kisah ini, Anda akan menemukan dorongan dan harapan. Jadi ingat rekam jejak atau mujizat-mujizat Allah. Penghilang keraguan dan pembangun iman yang kedua. Percaya pada karakter dan kekuatan Allah. Mazmur pasal 77, 14 hingga 15. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Tetapi Asaf mengatakan itu tidak hanya membantu dia mengatasi keraguannya untuk menyadari kekuatan Tuhan, tetapi untuk menyadari karakter Tuhan. Asaf mengatakan dalam Mazmur pasal 77, bahwa jalan-jalan Allah adalah kudus. Dengan kata lain, karakter Tuhan dapat dipercaya. Mazmur 34 berkata, kecaplah dan lihatlah bahwa Allah itu baik. Kenyamanan datang bukan dengan mendapatkan penjelasan atau atas keraguan Anda. Tetapi dari cara pandang melihat siapa Tuhan itu. Kita tahu tentang karakternya. Bahwa Tuhan tidak pernah jahat. Dia tidak pernah berusaha menyakiti anak-anaknya. Sebagai seorang ayah yang baik, dia selalu memberi motivasi oleh kasih. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Meskipun tangannya tidak dapat dijangkau, tetapi hatinya tetap dapat dipercaya. Ada amin? Ibrani pasal 6 ayat 18 dan 19. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan tidak bisa berbohong, sehingga janji dan sumpahnya adalah dua hal yang tidak bisa dirubah. Sekarang janjinya sangat mendorong kita untuk memegang harapan yang dapat di masa depan kita. Harapan itu seperti sau yang kokoh dan mantap bagi jiwa kita. Karakter Tuhan menjadi jangkar bagi jiwa Anda. Jadi ketika hidupmu dalam kebingungan dan keraguan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan dapat dipercaya. Jadi Asaf berkata, saya punya pertanyaan, saya ragu. Tetapi ketika saya memikirkan rekam jejak Tuhan, dan saya terhibur. Saya berpikir tentang kuasa dan karakternya, dan saya terhibur. Haleluya. Penghilang keraguan dan membangun iman yang ketiga, rayakan masa depan. Mazmur 77 ayat 16. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Asaf berkata, engkau telah menebus umatmu dengan kekuatanmu. Garis bawahi kata menebus. Ini berarti dibeli kembali. Kristus telah menebus Anda dan masa depanmu adalah hidup yang kekal. Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita dipenuhi dengan harapan. 1
saat kita menunggu kedatangan kembali Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana akhirnya Yesus datang kembali dan dia kembali dengan kemenangan. Jadi bahkan dalam kehidupan ini yang di sepanjang jalannya mungkin ditempa dengan kebingungan dan keraguan. Serta pertanyaan, tujuannya benar-benar jelas. Sebenarnya lihat janji besar ini. 1 Korintus 2, tidak ada mata yang pernah melihat. Tidak ada telinga yang pernah mendengar. Tidak ada pikiran yang membayangkan apa yang telah Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengetahui hal-hal ini karena Allah telah menyatakan kepada kita melalui firman-Nya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. 3 penghilang keraguan dan pembangun iman kita. Pertama, ingat rekam jejak atau mujizat Allah. Yang kedua, percaya pada karakter dan kekuatan Allah. Yang ketiga, rayakan masa depanmu. Selanjutnya, akibat jika kita selalu hidup bimbang dan ragu. Pertama, tidak banyak mujizat yang Tuhan adakan. Matius 13 ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kisah ini terjadi di kampung halaman Yesus di Nazaret. Yang kedua, tidak berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang ketiga, hidup dalam kebimbangan, tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, keraguan akan meracuni hidup kita. Bagian terakhir, what next? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, hidup jangan selalu diliputi keraguan. Manusia pada umumnya bila ia selalu diliputi oleh keraguan, maka hidupnya akan tersiksa atau stres. Yakobus 1 ayat 6 hingga 8 berkata demikian. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bimbang atau ragu, hasil akhirnya tidak menerima sesuatu atau nol besar. Hiduplah memiliki iman yang teguh. Orang yang selalu ragu menandakan imannya rapuh. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Matius pasal 14 ayat 31. Segera Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat di atas menunjukkan bahwa Petrus akan celaka karena imannya runtuh. Kita harus hidup berdasarkan iman yang teguh. Karena iman memberi kekuatan kepada kita untuk terus maju. Ada amin? Tuhan menghendaki kita kuat dan teguh dalam iman. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, tetaplah berdoa dengan iman. Tuhan akan menjawab doa kita bila kita memintanya dengan iman. Matius pasal 21 ayat 22 berkata, apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Bila kita percaya dengan iman dan menantikan jawaban doa dengan yakin, maka kita akan beroleh hasil yang kita harapkan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, walaupun nampaknya tidak ada harapan lagi di dalam hidup ini. Kesimpulannya, pertama, keraguan akan meracuni hidup kita. Yang kedua, iman yang teguh akan mengalahkan keraguan. Semangat, Anda pasti menang dari keraguan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar pelajaran firman-Mu hari ini menguatkan iman percaya kami, supaya kami menang dari keraguan. Karena apabila kami hidup di atas keraguan, maka kami akan menjadi orang-orang yang gagal. Tetapi komitmen kami hari ini, firman Tuhan mengatakan, kami pasti menang dari keraguan. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan kami. Terutama jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera menamatkan ibadah kita dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan terus mengangkat engkau dan bukan turun. Engkau akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan Allah. Janji-janji berkat ini akan diterima oleh seluruh jemaat yang ada. Oleh karena satu nama yang mengasihimu, yaitu nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Semoga pelayanan kami memberkati Anda semua. Tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama taat kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan dalam acara online service Galilea Church. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pastor Jason Pebuti untuk firman Tuhan hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan terus menguatkan iman percaya agar senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu tanggal 20 November kemarin, kita memperingati Hari Anak Sedunia. Berbeda dengan Hari Anak Internasional, Hari Anak Sedunia diperingati demi mengubah cara masyarakat di dunia melihat dan memperlakukan anak-anak. Biar kita semua lebih concern lagi, terutama untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan anak-anak kita demi generasi masa depan yang lebih baik. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kami memberi kesempatan bagi Anda untuk memberikan persembahan atau ucapan syukur Anda kepada Tuhan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar Anda saat ini. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi yang ada seperti Dana, Link Aja, Shopee Pay, OVO, BCA Mobile, dan lain-lain. Persembahan yang Anda berikan untuk dikelola mendukung pekerjaan Tuhan melalui Gereja Galilea. Kegiatan ibadah online, prayer meeting, juga small group tetap berjalan seperti biasa setiap minggunya. Puji Tuhan, angka penyebaran COVID-19 negara kita telah menurun. Dan perekonomian Indonesia mulai tumbuh kembali berkat kerja keras pemerintah dan kita sebagai warga tentunya. Namun, kita tetap harus selalu patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Saya rindu kita semua tetap terhubung dengan sosial media kami melalui Galilea Facebook page, Galilea YouTube channel, Instagram, dan TikTok Galilea Indonesia, supaya kita terus terupdate dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui Galilea Church Indonesia. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Selamanya.